Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membuat seorang janda kaya raya jatuh hati pada seorang tukang becak? Kisah ini bukan sekadar cinta biasa. Ini adalah cerita tentang pengorbanan, kesederhanaan, dan cinta sejati yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Ikuti cerita ini sampai akhir, karena Anda akan menemukan pelajaran hidup yang begitu mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang pastinya bisa membuat kita terinspirasi. Sebuah kisah cinta yang tidak biasa, tentang seorang janda kaya raya yang memilih untuk menikahi seorang tukang becak. Terdengar mustahil? Tunggu sampai kalian mendengar cerita lengkapnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan cerita-cerita inspiratif seperti ini. Jangan ragu untuk berkomentar di bawah setelah mendengarkan kisahnya. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten penuh inspirasi lainnya. Dan seperti biasa, mari kita tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi doa dan berkah bagi kita semua. Amin. Fatin adalah seorang wanita yang hidup bergelimang harta. Sejak kematian suaminya, dia mewarisi kekayaan yang luar biasa. Rumah besar, mobil mewah, dan bisnis sukses semuanya ada dalam genggamannya. Namun, di balik kemewahan itu, Fatin merasa sangat kesepian. Dia kehilangan cinta sejati, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Setiap hari, Fatin keluar rumah untuk mencari arti dari hidupnya yang terasa hampa. Suatu hari, saat dia menunggu di pinggir jalan untuk pergi ke salah satu cabang bisnisnya, Fatin bertemu dengan seorang tukang becak bernama Surya. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh dengan keriput. Namun sorot matanya menunjukkan ketulusan yang jarang Fatin temukan di dunia yang penuh kemunafikan. Tanpa banyak bicara, Fatin naik ke becak itu. Di sepanjang perjalanan, dia diam memperhatikan Surya yang dengan penuh semangat mengayuh becaknya meski terlihat kelelahan. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, Fatin merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia ingin bertemu Surya lagi. Hari-hari berlalu, dan Fatin mulai menggunakan becak Surya setiap kali dia bepergian, meskipun dia memiliki sopir pribadi. Mereka berbicara banyak hal, dari kehidupan sehari-hari hingga keinginan terdalam mereka. Fatin terkejut mendengar bahwa meski hidup sederhana, Surya memiliki kebijaksanaan yang begitu dalam. Kebahagiaan itu bukan soal harta, Bu. Kadang yang kita butuhkan hanyalah hati yang tulus menerima, ucap Surya suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Fatin. Di saat orang-orang di sekelilingnya selalu berbicara tentang uang dan kekuasaan, Surya menawarkan pandangan hidup yang berbeda. Semakin hari, Fatin merasa nyaman dengan Surya. Meski mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, ada sesuatu yang membuat mereka semakin dekat. Suatu malam, saat Fatin merenung di balkon rumahnya, dia menyadari satu hal. Selama ini dia mencari cinta sejati, tetapi dia terlalu fokus pada penampilan dan status sosial. Surya, meski hanya tukang becak, telah menunjukkan padanya makna cinta yang sesungguhnya. Ketulusan, kesederhanaan, dan penerimaan. Fatin tahu bahwa keputusannya akan mengundang kontroversi. Keluarganya, teman-temannya, bahkan orang-orang di lingkungannya pasti akan mengejeknya. Bagaimana mungkin janda kaya raya seperti dirimu menikahi seorang tukang becak? Itulah yang akan mereka katakan. Tapi Fatin sudah bulat. Cinta sejati lebih penting daripada status. Keesokan harinya, Fatin mengajak Surya berbicara. Dengan hati yang tulus, dia berkata, "Pak Surya, selama ini saya merasa hidup saya hampa meskipun saya punya segalanya. Tapi kamu mengajarkan saya hal yang jauh lebih berharga. Saya ingin kamu menjadi pendamping hidup saya." Surya terdiam, tak percaya dengan apa yang dia dengar. "Bu Fatin, saya ini cuma tukang becak. Apa yang saya bisa berikan untuk ibu?" katanya, dengan nada rendah hati. Fatin tersenyum, "Kamu sudah memberi saya kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta." Setelah beberapa minggu, Fatin dan Surya menikah dalam sebuah acara sederhana.
Berita tentang pernikahan mereka menyebar luas, dan banyak orang yang tidak percaya. Janda kaya menikahi tukang becak? Tidak masuk akal. Tapi bagi Fatin, cinta tidak pernah tentang apa yang tampak di luar, melainkan apa yang ada di dalam hati. Setelah menikah, kehidupan Fatin berubah. Meski tetap menjalankan bisnisnya, Fatin memilih hidup sederhana bersama Surya. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur. Di tengah segala kontroversi dan pandangan sinis orang lain, Fatin dan Surya menemukan kebahagiaan sejati. Suatu hari, saat Fatin dan Surya sedang berbincang di teras rumah mereka yang sederhana, Fatin berkata, "Aku tidak pernah menyesal memilih kamu. Kamu memberiku sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari harta yang melimpah." Surya hanya tersenyum, menatap Fatin dengan penuh kasih sayang. Dia tahu, cinta yang tulus memang tidak mengenal status atau harta. Mereka telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan dunia, melainkan pada kedamaian hati dan ketulusan cinta. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Fatin dan Surya tak pernah kekurangan kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di teras rumah sederhana mereka, berbincang tentang segala hal mulai dari hal-hal kecil hingga impian besar yang mereka ingin wujudkan bersama. Fatin merasa hidupnya jauh lebih bermakna setelah menikah dengan Surya. Namun, tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu dengan mudah. Di luar sana, gosip tentang pernikahan mereka terus berhembus. Orang-orang di lingkungan Fatin dan Surya mulai berbisik-bisik. Sebagian besar dari mereka tidak mengerti mengapa Fatin, yang begitu kaya raya, mau hidup dengan seorang tukang becak. Apa yang dilihatnya dalam diri pria itu? Tanya seorang tetangga dengan nada penuh sinisme. Dia pasti tergila-gila. Bagaimana mungkin seorang janda kaya seperti dia memilih hidup sederhana seperti ini? Kata yang lain. Namun, Fatin tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Baginya, cinta yang dia temukan bersama Surya jauh lebih berharga daripada penilaian masyarakat. Surya selalu berkata kepadanya, "Biarlah mereka berbicara, Bu Fatin. Kita yang tahu apa arti kebahagiaan sejati itu." Suatu hari, seorang teman lama Fatin datang mengunjunginya. Teman itu, yang dulu sering berkumpul dengan Fatin di acara-acara mewah, sangat terkejut melihat Fatin kini hidup sederhana. "Fatin, kamu bisa punya segalanya. Tapi kenapa kamu memilih jalan ini? Apa kamu tidak merasa rugi?" Tanya teman itu dengan nada prihatin. Fatin tersenyum lembut. "Rugi? Tidak sama sekali. Justru aku merasa lebih kaya sekarang. Aku mendapatkan cinta yang tulus, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa yang lebih berharga dari itu?" Temannya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa melihat kebahagiaan di wajah Fatin, dan itu membuatnya merenung. Mungkin, selama ini dia telah salah menilai arti kebahagiaan yang sebenarnya. Namun, cobaan hidup tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, bisnis Fatin mengalami masalah besar. Salah satu cabangnya mengalami kerugian besar karena kesalahan manajemen. Dalam hitungan bulan, asetnya mulai tergerus. Fatin yang selama ini mengandalkan bisnisnya untuk menopang kehidupan, merasa terpuruk. Namun, di saat-saat sulit itu, Surya selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa henti. "Hidup ini memang penuh dengan ujian, Bu Fatin. Tapi aku percaya, selama kita bersama, kita bisa melewatinya." Fatin menangis dalam pelukan Surya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasakan arti cinta yang sebenarnya. Surya, meskipun hanya tukang becak, selalu ada untuknya, memberikan kekuatan dan semangat di saat-saat tersulit. Bersama Surya, Fatin tidak hanya belajar tentang cinta, tapi juga tentang ketabahan, kesederhanaan, dan bagaimana menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Meski harta duniawinya berkurang, Fatin merasa kehidupannya justru semakin kaya akan makna. Seiring waktu, masalah dalam bisnisnya perlahan mulai terselesaikan. Dengan dukungan Surya, Fatin berhasil memulihkan bisnisnya, meskipun dengan skala yang lebih kecil. Tapi kali ini, Fatin menjalani bisnisnya dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi mengejar kemewahan atau status, melainkan ingin memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya.
Dia mendirikan yayasan untuk membantu orang-orang miskin dan memberi pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan. Kisah Fatin dan Surya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak orang yang awalnya meremehkan pernikahan mereka, kini mulai melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Mungkin, memang ada yang lebih berharga daripada harta, ucap seorang tetangga dengan nada penuh penghargaan. Fatin dan Surya membuktikan bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan dari seberapa tulus kita mencintai dan mendukung satu sama lain. Kehidupan mereka yang penuh dengan kesederhanaan namun syarat akan kebahagiaan menjadi contoh nyata bahwa cinta sejati itu ada. Di usia senjanya, Fatin sering merenung di teras rumahnya sambil menatap langit sore. Surya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Aku tidak pernah menyesal memilih hidup ini bersama kamu, Pak Surya. Kamu telah memberikan kebahagiaan yang lebih dari cukup untukku, ucap Fatin dengan senyum yang lembut. Surya menatap Fatin dengan penuh cinta. Dan aku, Bu Fatin, sangat bersyukur karena kamu telah memilih aku. Di tengah segala cobaan dan tantangan hidup, Fatin dan Surya tetap bersama, saling mendukung dan mencintai. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang status, kekayaan, atau penampilan luar, melainkan tentang ketulusan hati dan kesediaan untuk selalu ada bagi satu sama lain, dalam suka dan duka. Itulah kisah luar biasa dari seorang janda kaya yang memilih menikah dengan tukang becak. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak terhalang oleh status atau kekayaan, melainkan tentang ketulusan dan hati yang saling menerima. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk tidak memandang cinta hanya dari apa yang terlihat di luar. Jika kalian terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa like video ini, tuliskan komentar kalian di bawah, dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya.